Terus sampai dia nanya, yang apa, kalaupun kamu minta apa-apa ke saya, katanya mau dikabulin lah. mau dikabulin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ami Survival 137 channelnya ya. Oke, di video kali ini saya kedatangan narasumber yang akan bercerita tentang pengalamannya waktu mendaki Gunung Sawal ya, Gunung Sawal. Oke, siap-siap para pendengar, para subscriber, aktifkan mode detak jantung. Oke, jadi cerita ininya kita bertanya langsung kepada narasumber gimana dari awal, mungkin gimana waktu waktu ada kejadian ganjil lah, kejadian yang janggal gitu. Gimana? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namaku atau Ngote, Ngote itu bisa dicari di dashbook. di dashbook katanya. Waktu itu kejadiannya tanggal 9 bulan 9. Emang kejadian udah lama sih, ini tahun 2016. Ya, tanggal 9 bulan 9 tahun 2016. Waktu itu aku ada yang nyaranin teman untuk pergi ke daerah Ciamis ya. Itu namanya, ada yang nyebut, ada yang bilang waktu itu namanya Gunung Sawal. Aku coba-coba untuk mendaki ke sana. Semenjak berangkat dari rumah tuh sehabis duhur kalau nggak salah waktu itu. Aku berangkat dari Tasik menuju Gunung Sawal tuh. Berapa orang? Itu waktu itu cuma 2 orang. 2 orang. Iya, sama temen. Cuma 2 orang. Waktu itu 2 orang. Berangkat dari sini tuh duhur. Terus di perjalanan juga udah agak kurang menyenangkan sih waktu itu. Kurang menyenangkannya gimana? Itu apa? Biasanya kita tuh jarang kena tilang polisi ya waktu itu. Ternyata waktu itu kena tilang polisi juga karena pas tanggal segitu tuh SIM aku tuh udah habis. Udah habis. SIM motor ya? Ya, SIM motor aku tuh udah habis. Terus malah minta petunjuk jalannya juga ke polisi yang nilangin waktu itu. Ke Gunung Sawalnya. Soalnya kita itu masih belum tahu banget jalannya sampai di atasnya tuh kayak gimana Gunung Sawal tuh. Belum tahu. Terus semenjak itu berangkat lagi, setelah ditilang polisi itu berangkat lagi. Pas di Gunung Sawal tuh, aku kan kalau ke gunung tuh biasanya kan apa ya, simaksi gitu lah. Simaksi gitu. Aku biasa ngasih KTP, nyari orang yang daerah sekitar situ lah. Di waktu itu ternyata kirain tuh yang di daerah situ tuh yang ditanyain tuh kan pas otomatis kalau itu KTP atau SIM atau alamat lengkap lah. Ternyata waktu itu sama orang udah agak tua sih. Waktu itu Pak, yang ditanyain tuh bukan apa ya? Bukan perlengkapan buat simaksi kayak gitulah atau perlengkapan pendakian. Ternyata yang malah yang ditanyain tuh persyaratan entah apalah. Aku juga waktu itu kurang tahu ya, sama kurang ngerti juga waktu itu. Yang ditanyain tuh malah nanyanya tuh mau putih apa mau hitamnya. Mau putih mau hitam? Mau hitam. Ya aku penasaran juga karena waktu itu kan belum tahu. Jadi waktu si bapak-bapak yang di sana nanya mau putih mau hitam itu,
sempat kepikiran, ngerti gak bahasanya yang diungkapkan waktu si bapak-bapak itu? Enggak, Enggak ya? enggak sama sekali. Malah aku juga sempat nanya, mau putih mau hitam tuh apa, kata aku kan. Terus penjelasan si bapak itunya tuh Harus Kalau bawa itu- beras hitam. sama mungkin tak jarang kan kopi warna mungkin kopi itu ada yang hitam. Nah, ditanyain juga itu sama aku tuh, ternyata yang harus dibawa tuh sampai ayam, katanya ayam hitam kayak gitu. Terus kalau putih kata aku kan, yang ditanya tuh apa, kata kalau mau putih dari mulai rokok putih katanya, terus beras putih juga, kalau nggak salah itu ayam putih juga. Gak mungkin kan ada kopi putih sebelum ada kopi itu kan, nggak ada, gak mungkin gitu. Ada yang dipintanya tuh kopi putih gitu, kayak gitulah. Kalau mau putih itu persyaratannya gitu. Kalau aku nanya lagi, kalau KTP emang nggak perlu, kata dia tuh gak begitu apa ya, gak begitu menghiraukan lah, gak begitu memerlukan katanya kalau masalah di KTP itu, atau semacam selainnya lah, identitas diri itu nggak ditanyain sama si bapak itu. Tapi aku jelasin juga, sebelum dia tuh nanya juga kan si bapak yang tua-tua itunya tuh, katanya emang kalau nggak ada tujuan kayak gitu, katanya Ngapain? mau ngapain, katanya. Kata aku kan tujuan aku mau mendaki, kata aku. Terus itu dari sekolahan mana, katanya. Kata aku boro-boro sekolah, aku tuh pengangguran alias pengacara lah, pengangguran banyak acara gitu. Intinya gitu. Katanya. Terus gak ada maksud apa-apa. Nggak ada, kata. Terus akhirnya ya udah diizinin aja sama si bapak itu. iya, sama si bapak itunya tuh diizinin. Kita naik sekitar kalau nggak salah jam sebelum asar lah, sebelum asar. Dari sini jam berapa? Dari sini tuh setelah duhur nyampe sana gak terlalu lama-lama banget sih kan. Kalau jarak dari rumah tuh emang lumayan jauh, tapi gak lama, nyampe sejam lah, sejam lebih ke itunya tuh. Kalau naik motor itu, kalau naik bis atau naik mobil itu mungkin lama, hampir 2 jam kurang lah gitu. Kalau ke daerah Gunung Sawal tuh, ke daerah Ciamis tuh, kalau dari kampung aku. Nah, pas setelah kita dapat izin dari yang si bapak, entah yang dinamakan kuncen entah apalah gitu, aku juga kurang ngerti dan kurang mau tahu juga. Yang penting kita itu selamat kan. Akhirnya naik, terus lama banget itu tuh, masih sawah juga kan. Gunung Sawal itu pelatarannya itu gak terlalu ekstrim juga kan, cuman gunungnya gak terlalu tinggi lah gitu. Nah, akhirnya naik aja. Terus pas di atas tuh, setelah habis pesawahan itu kan, terus ada kebun kopi. Kebun kopi gitu. Akhirnya kita itu melewati kebun kopi. Nah, pas nyampe di atas, udah setelah habis kebun kopi kan, kata yang si bapak-bapak tadi tuh, yang dari bawah tuh katanya masih ada jalan lah, jalan setapak ke atasnya katanya. Tapi buat ke atas. buat ke atas tuh masih ada jalan. Ternyata pas nyampe setelah kebun kopi itu, kita tuh udah mentok. Nggak ada jalan sama sekali. Entah itu mungkin saking jarangnya ada orang atau entah gimana lah. Berarti gunung tersebut belum termasuk gimana ya, yang biasa Didaki. Iya, kayaknya masih masih hutan banget lah, hutan lebat banget, belum terjamah lah gitu. Itu ternyata tuh kita tuh mentok. Udah mentok, nggak ada jalan, udah semak belukar, lebat banget lah. Nyampe ke tempat itu sekitar 4:30-an kalau nggak salah. Setelah 5 sore kan, setelah 5 sore dulu kita tuh udah bingung mau turun lagi, tanggung, mau diterusin naik, udah bingung juga kan. Akhirnya nyari tempat lah yang masih agak itu, walaupun itu semak belukarnya tebal banget, sampai kalau nggak salah aku tuh sampai sepinggang semak belukar tuh.
akhirnya nyari tempat yang agak landai lah biar untuk kita naruh tenda. Iya. Buat nginep. Tenda. Udah kita naruh tenda. Setelah naruh tenda itu udah hampir selesai sampai nyingkirin semak belukar tuh udah susah banget waktu itu. Udah susah banget. Udah mau sore lagi. Udah bingung lah kita itu mau turun juga gimana. Pas di situ nemulah tempat landai itu yang di antara semak belukar tuh diituin. Ada tempatnya. Ya ada tempat ya lumayan lah buat tempatnya. Akhirnya kita tuh di situlah diriin tenda. Terus sekitar jam udah sore juga sih, udah lama. Soalnya kita keliling-keliling juga nyari tempat. Tempat apakah enak di sini, apakah enak di sini gitu ya. Iya gitu. Ternyata mutusin di Daerah dari situlah setelah kebun kopi itu udah agak lumayan jauh sih daerah dari kebun kopinya itu. Walaupun susah juga kan nyari jalan tuh, tapi alhamdulillah nyampe juga situ. Soalnya insya Allah besoknya kataku mau dilanjutin kan, mau dilanjutin ke atas. Oh itu belum nyampe puncak ya? Belum. Masih Belum. Setengah perjalanan. Setengah perjalanan. Kira-kira kalau di daerah gunung itu kan sekitar 1 atau 2 posan lah gitu dari situ, dari bawah tuh. Cuman itu kan masih hutan belantara banget, jadi gak ada pos atau apa sama sekali lah. Setelah itu kalau gak salah itu diriin tenda tuh selesainya tuh udah maghrib. Kalau gak salah tuh waktu itu. Terus kita sholat maghrib. Iya. Sholat maghrib. Setelah sholat maghrib kita tuh istilahnya lah, kalau soalnya kita juga agak merinding bulu punduk gitu. Iya. Karena itu hutan kayak masih perawan gitu lah. Iya. Masih perawan gitu hutannya tuh. Terus bulu punduk tuh udah mulai merinding gitu kan, jam sekitar setelah sholat maghrib tuh. Terus pas sebelum isya istilahnya kita tuh pamitan ya ke dalam hati. Enggak dalam hati juga sih. Enggak dalam hati. Diungkapin, dilisanin sama temennya aku berdua itu. Cuman kalau gak salah cuman aku yang ngomongnya. Temen aku namanya tuh Sahril. Ya sama Sahril tuh diungkapin juga, berdoalah kita itu biar selamat sampai kita pulang lagi lah gitu, biar selamat sampai pulang lagi. Nah setelah berdoa itu mendadak banget. Kan di sekeliling tenda tuh biasanya kan kalau jaga-jagalah buat tradisi juga kan biasanya itu kalau di hutan tuh pakai garam tuh ngelilingi tenda. Pas setelah kita berdoa tadi tuh mendadak banget ada angin gede banget sampai kayak angin nggak biasa ya? Nggak biasa, bukan dari karena kabut atau apa-apa kan biasanya kalau di gunung tuh, kalau di bawah-bawah tuh jarang kedengaran angin banget. Itu kayak tenda itu mau terbang. Itu maksudnya setelah Anda pamit, maksudnya pamitan di tempat tersebut langsung ada angin tersebut. Kayak si temennya merasakan juga gak? Banget, malah sama ya? Iya sama banget. Setelah kita berdoa tuh merasakan banget yang itu. Bahkan dia tuh sampai langsung tertidur, saking ngerasa lain lah gitu. Takut katanya, saking takutnya itu. Ketakutan waktu itu tuh. Cuman aku tuh masih nenangin diri lah, oh ya udahlah, itu mungkin gejala alam biasa lah gitu kalau kita mendaki. Terus sekitar habis isya, setelah sholat isya tuh kan di luar gelap banget, udah masih lebat banget hutannya gitu. Tapi alhamdulillah stok air tuh banyak lah waktu itu gak ada orang lain, maksudnya tenda lain gak ada ya? Gak ada sama sekali, cuma satu-satunya itu tenda tuh. Berdua lagi gitu. Cuma berdua.
Kita itu yang naiknya cuma berdua, tendanya cuma bawa satu. Di daerah sekitar situ tuh boro-boro ada tenda. Boro-boro ada tenda. Hutannya aja masih sekeliling kita tuh semak belukar banget. Kalau di Sunda itu yang namanya golkar itu mungkin kan rumput yang menjalar gitu. Itu yang kan kalau yang di Sunda tuh namanya golkar mungkin ya mungkin itu juga karena gunung golkar gunung Sawal tuh masih itu banget, hutannya itu masih kayak perawan-perawan gitu lah kalau di istilahnya gitu, belum terjamah lah. Jarang banget terjamah gitu. Akhirnya setelah ada angin kita itu nenangin diri, terus jam sholat isya. Setelah sholat isya aku tuh ngerasa mules banget. Mules banget. Pap gitu. Mules banget, pengen BAB lah. Pengen BAB. Pengen pup. Akhirnya minta antar sama temen aku yang namanya Sahril itu gak bisa, katanya entah kenapa lah dia tuh males banget untuk keluar. Entah karena jijik mungkin, entah kalau apa gitu lah. Akhirnya aku keluar sendiri. Maksain diri banget. Itu udah perasaan tuh udah mana udah takut, pengen BAB sendiri juga. Akhirnya ke pinggiran tenda lah, gak jauh-jauh banget dari tenda. Akhirnya udah BAB gitu. Masuk lagi ke tenda biasa, itulah udah bersih-bersih. Masa belum juga kan, gak enak juga kan mau bobo. Masuk, setelah bener itu waktu itu gak bisa tidur sama sekali, sampai udah lihat jam tangan tuh udah jam 11, masih belum tidur. Jam 12 juga belum bisa tidur juga. Akhirnya masuk sekitar jam 1 jam 2 tuh perut lapar. Udah masuk jam 2 tuh sekitar jam 2an perut lapar. Terus aku tuh nyari makan lah, istilahnya makan kecil kan di dalam tenda kan. Mau masak Indomie juga gak enak, udah terlalu malam, udah dingin juga. Mau di dalam tenda sempit waktu itu kan, tendanya masih kecil. Mau di luar juga ya lumayan takut juga sih. Udah jam 2 juga, udah sekitar jam 2an. Kalau gak salah waktu itu aku tuh ngelihat jam lagi udah 2:30, gak berasa. Belum tidur? Belum tidur, sama sekali belum tidur. Akhirnya aku selonjoran lah, istilahnya nidurin diri. Setelah 2:30 tuh pas kalau gak salah aku tuh ngelihat jam lagi waktu itu kan, pas dilihat jam 3 malam, udah mau subuh lah, mau subuh. Pas itu kok kayak kayak ada suara dari luar tuh. Kayak ada suara jalan kaki. Suara orang jalan kaki waktu itu tuh. Dan waktu itu kan jelas banget sampai mukain pintu tenda. Mukain pintu tenda dari luar. Itu bukan mimpi apa gimana sih? Waktu itu enggak, kayaknya bukan sama sekali, bukan mimpi. Enggak, waktu itu enggak mimpi. Cuman kita tuh kayak di alam bawah sadar gitulah. Kayak sadar gak sadar, tapi kita tuh melihat orang itu gak aneh, gak apa, udah orang aja. Pas dia tuh masuk tenda, terus dia tuh nggak masuk, cuman kepalanya aja nunduk gitu loh. Cuman waktu itu aku tuh gak bisa gambarin secara jelas ya wajahnya tuh kayak gimana gitu loh. Waktu itu udah kayak kayak gelap-gelap, samar-samar lah, samar-samar dari luar. Akhirnya dia tuh langsung nanya aja ke saya tuh, mau apa katanya tidur di sini katanya. Kata dia tuh, setelah dia juga yang buka resletingnya. Pintu tenda itu kan resleting. Pas itu kok katanya, mau apa kamu tidur sini katanya? Ada maksud apa? Katanya gak ada maksud apa-apa kata saya.
Temen kamu udah tidur? Udah katanya. Kamu mau ikut gak jalan-jalan sama saya katanya? Wah, jalan-jalan kemana katanya, kan? Iya. Kan ini hutan kata. Udah tadi aja mau naik susah katanya. Mau naik tuh tadi itu susah kata. Ya udah, kalau mau ikut, ya ikut. Katanya. Cuma jalan-jalan doang. Tapi kalau nggak ikut, jaga Udah, gak usah gak apa-apa. kata saya tuh. Ya udahlah, ikut aja. Tapi katanya saya ada permintaan katanya. Kalau saya udah capek, saya balikin lagi ke sini ke tempat. Antar lagi maksudnya. Antar lagi lah ke tenda saya itu katanya. Akhirnya pas keluar, ya udah katanya. Dia tuh nggak terlalu banyak ngomong waktu itu tuh. Ya udah, aku tuh keluar tenda. Pas keluar, dia tuh berdua ternyata. 2 orang. Dua orang. Tapi bajunya itu kalau nggak salah cuma hitam-hitam aja. Emang kayak compang-camping, nggak terlalu rapi lah. Si itunya cuman hitam dia tuh, si pakaian itu. Aku berdiri di samping mereka berdua. Kan kita tuh dihapit ya. Dihapit. Aku tuh dihapit sama mereka berdua. Apa ya? Sampai ke pengen ngeliat mukanya. Nggak kelihatan. Saking tingginya itu orang tuh, yang berdua tuh. Gitu. Terus aku tuh dibawa jalan-jalan, ditanya lagi pas keluar dari itu. Bener, kata si mereka berdua tuh. Dah suaranya, kalau masalah suara sih emang biasa-biasa aja. Waktu itu tuh gak ada suara kayak gak menyeramkan, gak atau apa-apa. Cuman kita pengen lihat mukanya, itu tuh tinggi banget. Orangnya tuh kalau diturutin orang ya, warnanya orangnya tuh hitam, tinggi banget dia tuh. Tapi kalau gak salah sedikit kayak gondrong gitu, soalnya apa ya, pengen ngelihatnya tuh gak jelas mukanya. Waktu tenda juga dia tuh gak jelas banget warna muka orangnya tuh. Tapi yakin banget kita tuh orang. Terus pas yang aku kagetnya, setelah keluar dari tenda itu, kita tuh bukan bikin tenda di hutan loh, bukan, sama sekali bukan hutan. Terang benderang, kalau gak salah waktu itu tuh terang benderang. Terus kalau gak salah aku tuh tidur di bawah lampu stopan. Diriin tenda tuh. Setelah aku kalau menurut logikanya gini, waktu aku kan tidur tuh antara ada satu gunung. Terus dari gunung Sawal yang utama tuh mengalirlah antara mata air, kayak sungai kecil. Sungai kecil. Dari itu kita tuh dihapitnya tuh di antara sungai kecil itu kan. Kita tuh tidur tuh untuk belum nyampe ke puncak. Belum nyampe ke puncak, cuman setengah perjalanan itu. Ternyata saya tuh tidur tuh, kita berdua tuh tidurnya antara sumber mata air itulah. Antara gunung itulah. Terus pas keluar tuh yakin lah stopan waktu itu, kayak stopan, rame banget, kayak kota aja. Kiri kanan tuh gedung-gedung, cuman gedungnya tuh gak tinggi-tinggi, tapi kalau gak salah waktu itu udah agak-agak kuno gitulah. Kayak kalau di daerah Bandung tuh daerah Braga atau apa ya, kalau daerah Bandung tuh semacam kayak zaman dulu lah. Kayak zaman dulu, cuman rame banget waktu itu. Udah di luarnya tuh terang benderang banget juga. Akhirnya aku tuh ditanya lagi sama mereka berdua tuh, mau apalah aku untuk tidur di sini tuh, di situ tuh katanya. Mau apa? Ada tujuan apa katanya? Sebelum berangkat. Ada tujuan apa? Persis gak kayak pertanyaan mereka itu, kayak yang nanya masa atau ini di bawah di kaki gunungnya? Enggak, maksud saya kan sama gak? Maksudnya kan ada si bapak-bapak tadi yang sebelum naik ke Gunung Sawal, kan ada si bapak-bapak yang bertanya gitu kan? Bertanya, gitu. Terus di Di gunung.
setelah mengalami itu ada yang bertanya lagi gitu kan, entah itu mimpi, tapi entah itu sadar, yang jelas itu di alam bawah sadar lah. Iya, di alam bawah sadar gitu kan, bukan mimpi, bukan nggak sadar gitu kan. Iya. Apakah sama persis apa gimana? Iya, ya persis sama lah sama yang pertanyaan si bapak-bapak tadi yang apa? Yang nanyain itunya tuh, yang nanyain mau apa? Pengen apa gitu. Kan si yang orang kayak kata kayak orang itu nanya juga mau ada tujuan apa, pengen apa katanya. Kalau terus setelah kita berjalan ditanya lagi kan, sambil ngobrol lah istilahnya sama dia itu sambil ngobrol. Kamu tidur di sini, kalau saya bekasih apa-apa? Itu kata mereka ya, maaf aku bukan ngarang atau apa-apa. Dia itu nanyain ke saya juga, kalaupun saya pengen apa-apa, dia itu mau istilahnya mau laksanain lah, mau ngasih si dia itu. Kalau aku ngucapin salah satu permintaan. Mau ngasih dia itu. Orangnya tuh yang itu cuman nyereminnya itu yang karena tinggi hitamnya aja, orang-orangnya tuh baik banget. Si mereka yang berdua itu, cuman kita yang ngerasa takutnya kok tinggi banget ya sama hitamnya itu loh. Terus yang bikin aneh tuh, kita kan jadi kayak di kota gitu. Akhirnya pas udah itu nanyain ke saya tuh cuma minta sama mereka berdua tuh, maaf, saya tuh tidur di sini, kata saya tuh. Nggak ada maksud apa-apa. Terus nggak pengen apa-apa, kita itu cuma pendaki biasa yang pengen tahu Gunung Sawal seperti apa, keindahan Gunung Sawal tuh seperti apa. Akhirnya yang permintaan dari saya ke dia yang berdua itu pengen pulang. Kalau saya udah capek jalan-jalan, kata saya pengen diantarin lagi pulang ke tempat tenda itu, karena saya tuh kasihan ngeliat temen aku yang di tenda tadi. Berarti itu bener, maksudnya itu bukan mimpi, bukan gimana ya, kan itu kan kalau mimpi kan kita gak mungkin kita ngelihatnya ingat kita sama temen. Iya, maksudnya kita ingat di sana, kita ingat tidur gitu kan. Kalau di mimpi gak mungkin seperti itu kayak sedetail itu gitu ya. Iya sih, makanya aku juga belum tidur sama sekali waktu itu. Cuman kayak yang yang dari suara langkah kaki pun denger banget jelas. Di kuping tuh ada langkah kaki orang di luar tenda atau kayak gitulah. Sampai ada yang ngejemput, terus dia berangkatin mau kita berangkat jalan-jalan sampai ditanya kayak gitu. Itu juga aku tuh dalam memori pikiran aku tuh inget banget waktu itu. Itu sekitar, kalau gak salah sekitar 3:30-an, hampir 3:30. Hampir subuh ya? Udah hampir subuh. Akhirnya aku tuh yang ditanya itu kelihatan temen tuh waktu aku tinggalin kan. Kata aku inget ngelangkain temen keluar. Akhirnya pas udah dijemput kan mereka tuh berdiri lah, dipegangin tangan kita tuh dipegangin sama mereka berdua tuh, cuman kiri kanan mereka, cuman emang gak kelihatan kan kalau mukanya mah, walaupun kita itu berdampingan banget. Terus sampai dia nanya, pengen apa? Kalaupun kamu minta apa-apa ke saya, katanya mau dikabulin. Itu setelah kita jalan-jalan keliling-keliling kota kan, rame banget waktu itu, kayak mungkin kalau dalam bahasa kita itu shopping lah. Kita tuh jalan-jalan sama mereka tuh. Pas setelah kataku, setelah kalau gak salah sekitar jam 4 lah sebelum subuh, aku tuh udah ngerasa capek kan karena jalan-jalan terus. Udah nggak capek, aku mau ngomong lagi, pengen pulang, katanya. Kasihan lah sama temen, kataku. Kalau aku gak pulang, kataku, kasihan temen, gimana temen tuh pulangnya nanti sendiri, kataku.
pulangnya sendiri katanya, terus beresin tenda sendiri juga kataku tuh kan, minta ke yang berdua, mereka yang berdua itu. Akhirnya ya udah bener. Terus sekali lagi aku waktu itu ditanya lagi sama dia tuh, bener katanya. Maksudnya ditanya lagi, apakah kamu bener gak mau permintaan gitu? Bener, kata dia tuh bener katanya, gak ada permintaan sedikit pun sama sekali katanya, gak ada kata saya tuh bener-bener gak ada. Kalaupun saya ngabulin permintaan kamu yakin gak ada permintaan sama sekali? Gak ada katanya, cuma satu permintaan saya, pengen pulang karena kasihan temen aku pulang sendiri kata saya. Terus kalau aku gak pulang katanya, kasihan temen tuh nanti pasti ditanyain lah sama orang tua atau kayak gitu kan. Itu udah inget banget waktu itu. Terus pulang, kalau dari aku jalan-jalan itu diantarin juga sama mereka. Terus mereka juga yang bukain lagi resleting tenda itu. Mereka buka lagi resleting tenda. Terus ya udah katanya, kalau bener kamu gak ada permintaan apa-apa, gak ada maksud apa-apa, ya udah aku anterin pulang ke tenda. Dia yang masukin lagi, yang buka resleting lagi. Terus aku masuk. Nah, terus ditutupin lagi resleting itu tuh. Ditutupin lagi sama dia. Pas itu aku tuh inget lah waktu itu, kata aku capek ya. Capek habis jalan-jalan, mau tiduran di samping temen. Kena si tangan tuh, kena muka, nampar temen aku yang di samping itu. Kalau gak salah itu sekitar jam hampir subuh lah, hampir subuh. Nampar temen kan, nampar temen, plak gitu. Akhirnya pas nampar teman aku, dia juga kebangun. Katanya kan bilang ke aku tuh, kan, ada apa katanya, kok nampar muka katanya. Pas waktu itu enggak kata saya, pokoknya setelah nanti subuh kita tuh gak usah dilanjutin lah, gak usah muncak katanya. Selain susah jalannya, terus gitulah. Tadi itu kayak kata aku kan udah gak enak juga setelah kejadian semalam tuh. Kita turun aja kata saya, pokoknya dia tuh gak banyak pertanyaan lagi, udah pucat aja. Bener yakin itu pucat banget dia tuh, udah pucat. Pokoknya setelah kita nanti subuh kita pucat, ayo kita cabut dari sini, beres-beres, udah packing. Setelah itu gak tidur lagi, emang gak tidur lagi lah, cuman selonjoran doang. Setelah sholat subuh waktu itu, diriin sholat subuh juga di luar kan. Biasanya kan setelah itu langsung masak, foto-foto juga kan, foto-foto juga biar momennya itu dapet. Akhirnya turun aja, udah gak banyak basa-basi lagi. Waktu itu udah gak enak juga lah, di hati aku juga udah gak enak. Turun. Nah, yang uniknya sebelum turun, kan aku semalam tuh BAB ya. Semalam tuh BAB. Waktu itu kan aku tuh kalau minimal kan harusnya ada foto dokumentasi lah gitu kan. Itu gak ada banget karena aku tuh udah terkenalnya dari dulu tuh. Alhamdulillah dari semulai naik ya, mulai jarang mendokumentasikan apa yang aku lihat, aku ngerasa, aku itu jarang banget. Pas lihat di samping tenda, aku tuh kan nggak jauh-jauh banget dari tenda kan BAB tuh. Semalam tuh, bener. Waktu itu udah bersih, ada yang numpuk ada yang ngurungin nimbun. Si kotoran, maaf ya, kotoran aku tuh udah ada yang nimbun sendiri. Udah bersih, udah padahal semalam enggak sama Mas Ato enggak maksudnya nggak ditimbun, bikin lubang atau enak. Enggak sama sekali, karena ketakutan. Saking takut tuh, saking takutnya semalam tuh. Karena kan entah insting, entah perasaan biasa aja. Rasa takut tuh beda semenjak kita naik. Rasa takut aku tuh yang biasanya kan sering solo
camping juga aku tuh sering naik sendiri juga, nggak ngerasain ketakutan kayak gitu, jarang banget. Kalaupun rasa takutnya emang pasti ada karena itu kan manusiawi juga kan, tapi rasa ketakutan tuh jarang banget sampai takut kayak gitu, jarang banget. Akhirnya naik, setelah itu tuh turun. Setelah mau turun, setelah packing, aku kan cek lagi kotoran aku tuh. Maksudnya mau ditimbun sama Mas Aba ya? Mau ditimbun, ternyata tuh bersih banget, udah ada yang nimbun waktu itu tuh. Setelah dilihat pagi-pagi tuh, mungkin karena aku jorok kali ya sama penghuni situ juga, karena kayaknya mungkin jorok lah. Akhirnya aku dikasih udah ditimbun, nggak ngomong juga sama temen aku tuh, ya udahlah. Akhirnya turun. Setelahnya nyampe bawah, baru aku ceritain sama temen aku tuh, bercerita lah. Terus di bawah juga setelah turun, tapi bukan yang waktu aku mau simaksi itu, terus bukan si bapak-bapak itu juga, bukan si bapak-bapak itu juga, tapi aku inget wajahnya tuh emang tinggi lah, kecil-kecil orangnya. Mungkin itu penduduk yang punya sawah-sawah itu juga kan, banyak sawah, sebelum naik juga banyak sawah. Aku ditanya juga, dapat apa katanya, semalam tidur di atas katanya. Aku juga bingung waktu itu jawabnya, nggak dapat apa-apa katanya. Cuman aku cerita apa katanya gini ya. Terus aku ceritain ke si bapak itu yang cerita yang kayak mimpi semalam tuh, diceritain ke si bapak itu. Terus akhirnya si bapak itu, kenapa katanya gak minta katanya, emangnya gak ada yang kita inginin selain camping katanya. Gak ada katanya, asli saya tuh pengen mendaki, pengen camping, pengen tahu Gunung Sawah tuh kayak apa, tempatnya itu indahnya tuh kayak apa. Tapi belum sempet sampai puncak, udah kayak mimpi gitu. Jadi ya udahlah, kita akhirnya daripada maksain naik kan, nah, akhirnya turun. Terus ditanyain juga sama si bapak itu tuh gitu, ya udahlah katanya, kalau bener-bener ada gak pengen apa-apa, gak itu, udah mudah-mudahan kedepannya katanya ada hikmah yang bisa diambil sama aku katanya, sama kita berdua itu. Yuk gitu, akhirnya turun aja pulang. Nah, pesan saya di cerita ini, mungkin ini tuh kalau itu bukan bukan horor atau apalah, intinya kita itu sesama pendaki, kita itu harus ingat bahwa selain alam kasar, alam nyata kita itu berdampingan sama makhluk yang mungkin makhluk ciptaan Tuhan, ciptaan Allah tuh, yang mungkin kita gak bisa raba, gak bisa lihat, gak bisa dengar juga pembicaraannya selain mereka bermaksud ke kita. Itu kita harus sadar dan saling menghargai, saling menghormati. Itu aja sih endingnya dari cerita ini. Bukan kalau dibilang horor ya mungkin horor atau tapi kalau dibilang cuma peringatan buat kita bahwa mereka tuh ada, itu bisa jadi buat diambil hikmahnya aja buat kita sebagai seorang pendaki ya. Itu cuma pesan dari aku, dan mungkin ceritanya juga entah mau dibawa kemana lah, itu mah saya kan cuma menceritakan pengalaman sama kejadian saya yang waktu mendaki Gunung Sawal itu, seperti itu lah gitu. Dan Gunung Sawal itu emang masih, kalau dibilang cantik tuh, alamnya tuh masih cantik banget lah. Masih perawan, hampir perawan lah, jarang dijamah orang. Dan emang mungkin dari cerita si bapak yang tadi, emang katanya ini mau percaya mau enggak, mau
kayak gimana juga. Itu menurut cerita si bapak tadi yang nanya, yang kata aku orang apa, orang pribumi itu, yang orang yang punya sawah-sawah gitu. Emang ceritanya itu ada kayak harta-harta karun lah daerah situ tuh, intinya gitu katanya. Tapi itu mau percaya mau enggak itu terserah yang apa ya, yang mendengarkan atau yang melihat cerita aku ini. Ya, kita sahabat survival dan sahabat mode detak jantung, kita ambil hikmahnya aja sebagai, jadi kita itu harus gimana ya, harus percaya gitu bahwa benar-benar di selain alam kita juga masih ada gitu kan, Alam lain lah, gaib lah, yang enggak terlihat oleh kita gitu kan. Kita harus saling gimana ya, menjaga menghargai lah. Intinya kita kalau ke hutan kemana-mana kan istilahnya kita pamit gitu kan, kita inilah salam lestari lah pokoknya. Iya, pokoknya untuk semua pendaki. Mas Ato udah bercerita di mode detak jantung. Oke, mungkin Mas Ato masih ada ya cerita-cerita waktu solo hiking masih ada. Iya, masih ada. Oke, insya Allah. Nanti kita insya Allah kita akan bercerita lagi. Mungkin sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.